Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Ainur Aini dengan NIM 19136099 Geografi Non Kependidikan akan menjelaskan mengenai geografi regional Eropa Timur beserta negara yang ada di Eropa Timur. Eropa Timur secara geografis adalah wilayah di bagian timur benua Eropa. Pada umumnya, kawasan ini terletak di antara pegunungan Ural dan Kaukasus serta perbatasan Rusia Barat, atau secara alternatif juga mencakup negara-negara yang berdekatan dengan perbatasan Rusia Barat. Luas Eropa Timur yaitu 5.211.000 km persegi. Batas wilayah Eropa Timur di bagian timur ada dengan Laut Kaspia dan benua Asia, di bagian utara dengan Samudra Arktik, di bagian barat ada semenanjung Skandinavia, Laut Baltik dan Eropa Tengah, dan di bagian selatan dengan Laut Hitam dan semenanjung Balkan. Karakteristik benua Eropa Timur khasnya adalah iklim kontinen. Iklim ini memiliki perbedaan temperatur antara musim dingin dan panas. Bahkan, curah hujan lebih rendah dibanding dengan tipe iklim oseanis. Selanjutnya, iklim subarktik berada pada karakteristik benua Eropa Utara dan Timur. Berdasarkan letak geografis, wilayah Eropa Timur terdiri dari 7 negara yang meliputi Rusia beribu kota Moskow, Belarus beribu kota Minsk, Estonia beribu kota Tallinn, Latvia beribu kota Riga, Ukraina beribu kota Kiev, Lituania beribu kota Vilnius, dan Moldova beribu kota Kishinev. Yang pertama, Rusia. Letak astronomis, batas, dan luas. Secara astronomis, Rusia berada di antara 41 derajat lintang utara sampai 82 derajat lintang utara dan 19 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur timur. Luas negara yang beribu kota di Moskow ini mencapai 17.125.200 km persegi. Batas negara Rusia di bagian barat ada Norwegia, Finlandia, Estonia, Latvia, Belarus, dan Ukraina. Di barat daya ada Georgia, Azerbaijan, Laut Kaspia, dan pegunungan Kaukasus. Di belah selatan ada Kazakhstan, Mongolia, Cina, dan Korea Utara. Dan bagian timur ada Samudra Arktik. Lalu morfologi dan topografi di Rusia. Rusia terletak di Eropa Timur dengan sebagian wilayahnya ada yang berada di kawasan Asia, serta terdapat pegunungan Ural sebagai pembatas kedua benua. Negara ini mempunyai sebuah wilayah cukup luas bernama Siberia yang umumnya beriklim tundra. Hal ini disebabkan karena letak Rusia yang berada di belahan bumi bagian utara, sehingga membuat beberapa wilayahnya tertutup oleh es, khususnya kawasan perairan bebas seperti Laut Putih, Laut Kara, Laut Barents, Laut Laptev, Laut Siberia Timur. Sebagian besar wilayah Rusia adalah iklim tundra, di mana saat musim dingin terjadi cukup panjang dan beku, sedang ketika musim panas tiba berlangsung singkat dengan suhu udara sejuk. Selain itu, negara Rusia juga berbatasan dengan Laut Kaspia dan Laut Hitam yang berbatasan oleh negara Turki. Terdapat pula Selat Bosporus dan Selat Dardanella yang dimanfaatkan sebagai jalur kapal dari Laut Hitam menuju Laut Tengah dan terusan Suez. Daratan Rusia rata-rata berada di ketinggian 600 mdpl dengan titik terendah pada Laut Kaspia yaitu 28 meter di bawah permukaan laut. Sedangkan titik tertinggi terletak di Gora Elburz yang merupakan titik tertinggi di benua Eropa yakni 5.633 meter. Lanjut, sosial ekonomi di Rusia. Sosial memiliki populasi sebesar 142 juta jiwa hingga menduduki peringkat 9 dalam tingkat populasi dunia, membawa Rusia menjadi salah satu negara dengan tingkat populasi yang cukup tinggi. Terdapat lebih dari 160 kelompok etnis dan suku-suku pribumi yang berada di Rusia. Bahasa Rusia adalah satu-satunya bahasa resmi negara. Gereja Ortodoks Rusia adalah agama Kristen yang paling dominan di Rusia. Lalu ekonomi di Rusia. Ekonomi di Rusia termasuk dalam ekonomi pasar berpendapatan tinggi dengan sumber daya alam yang luar biasa besar, terutama minyak dan gas alam. Rusia berekonomi campuran dengan kepemilikan negara pada bidang-bidang strategis reformasi pasar tahun 1990-an. Banyak menswastakan industri dan pertanian Rusia, kecuali bidang-bidang energi dan pertahanan. Dari sektor migas,
Dari sektor ekspor, mengandalkan migas, logam, dan kayu, menyumbangkan lebih dari 80% ekspor Rusia. Namun, sejak beberapa tahun silam, Rusia mulai mengurangi ekspor barang mentah seiring membaiknya pasar domestik. Sosial budaya, politik, dan hubungan kerjasama Rusia dengan Indonesia. Sosial budaya, Rusia membanggakan banyak prestasi mengesankan dalam sastra dan seni. Banyak penulis dan filsuf dan seniman hebat berasal dari Rusia. Balet nasional dan internasional, konser musik, pameran seni, dan bioskop adalah hal biasa di sebagian besar kota Rusia. Belum lagi, Rusia adalah rumah bagi 26 situs warisan dunia UNESCO seperti Kremlin, Lapangan Merah, dan Danau Baikal. Lalu politik. Federasi Rusia merupakan republik presidensial dengan sistem semi-presidensial. Berarti rakyat menyalurkan aspirasi mereka dengan memilih dewan legislatif dan eksekutif untuk mengesahkan suatu undang-undang. Baik majelis federal dan presiden harus sama-sama menyetujuinya. Lalu hubungan kerjasama Rusia dengan Indonesia. Hubungan luar negeri bilateral antara Indonesia dan Rusia memiliki kedutaan besar di Jakarta dan Indonesia memiliki kedutaan besar di Moskow. Dalam ekonomi, Rusia sebagai pasar potensial bagi produk Indonesia seperti minyak sawit, produk ikan, kopi, garmen, sedangkan Rusia menawarkan gandum dan produk-produk berteknologi tinggi kepada Indonesia. Kerjasama ini dapat saling melengkapi satu sama lainnya. Dalam militer, Rusia termasuk pemasok utama persenjataan untuk Indonesia. Ekspor persenjataan Rusia ke Indonesia diantaranya adalah Sukhoi Su-30. Yang kedua, Belarus. Letak astronomis, batas, dan luas. Secara astronomis, negara ini berada di antara 51 derajat lintang utara sampai 57 derajat lintang utara dan 23 derajat bujur timur sampai 33 derajat bujur timur. Luas wilayah mencapai 207.600 km persegi. Batas negara Belarus bagian utara berbatasan dengan negara Rusia dan negara Latvia, bagian timur berbatasan dengan negara Rusia, bagian selatan berbatasan dengan negara Ukraina, bagian barat berbatasan dengan negara Polandia, bagian barat laut berbatasan dengan negara Lituania. Morfologi dan topografi Belarus. Negara Belarus yang beribu kota di Minsk ini tergolong sebagai negara pedalaman dengan kontur tanah relatif datar serta mempunyai daerah rawa yang cukup besar. Wilayah rawa terbesar bernama Polisia menjadi salah satu rawa terbesar di benua Eropa. Selain rawa, Belarus juga mempunyai sungai dan danau. Ada sekitar 11.000 danau di negara ini, namun sebagian besar danau berukuran lebih kecil dari 0,5 km persegi. Sedangkan terdapat 3 sungai utama yang mengalir di Belarus, yaitu Sungai Pripyat, Sungai Neman, dan Sungai Dnep. Meskipun sebagian besar daratannya cukup datar, namun Belarus juga mempunyai titik tertinggi yang mencapai 345 meter di atas permukaan laut. Untuk titik terendahnya berada di Sungai Neman dengan tinggi mencapai 90 meter. Sosial ekonomi Belarus. Sosial, jumlah populasi penduduk Belarus mencapai sekitar 10 juta jiwa. Hampir sebagian besar penduduknya berasal dari etnis Belarus dan juga etnis Rusia. Penduduk Belarus menggunakan bahasa Belarus dan bahasa Rusia. Di agama, sebagian besar penduduknya menganut agama Kristen Ortodoks Timur di bawah Gereja Ortodoks Rusia atau Patriarkat Rusia. Ekonomi di Belarus. Negara Belarus tergolong sebagai salah satu negara berkembang di Eropa Timur. Hingga saat ini, negara ini masih terus berupaya untuk mengembangkan perekonomian dengan bantuan dari Rusia. Negara ini juga berupaya untuk meningkatkan produk ekspor barang yang berasal dari industri manufaktur. Salah satu produk utama yang diekspor yakni minyak bumi dan pupuk kalium. Untuk mitra bisnis di bidang ekspor, Belarus bekerja sama dengan negara lain. Selain ekspor, Belarus juga mengimpor barang yang berasal dari beberapa negara. Barang-barang yang diimpor Belarus yaitu mobil, peralatan kendaraan, produk kimia, karet, makanan, bahan baku pertanian, logam hitam, dan lainnya. Belarus memiliki kekayaan alam, sebagian besar merupakan bahan bakar fosil seperti gas alam dan minyak bumi. Sosial budaya, politik, hubungan kerjasama Belarus dengan Indonesia. Sosial budaya.
Belarus dikenal pada kerajinannya karena kerajinan tradisionalnya memiliki sejarah panjang. Contoh kerajinannya yaitu menenun, mengukir kayu, dan meniup kaca. Tak hanya itu, Belarus juga memiliki tarian rakyat yang disebut Kryzachok. Dengan pemerintah Belarusia mempromosi festival budaya tahunan seperti Bazar, Slaviansky di Vitebsk, dan menampilkan pemain, artis, penulis, musisi, dan aktor Belarusia. Selanjutnya politik. Sistem pemerintahan yang dimiliki oleh Belarus adalah sistem pemerintahan republik presidensial yang kepala negaranya adalah presiden. Berada dengan republik presidensial pada umumnya, kepala pemerintahnya dijabat oleh Perdana Menteri yang dipilih dan ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan Majelis Nasional. Berdasarkan Konstitusi 1994, Presiden Belarus hanya dapat menjabat 2 periode. Namun, pada tahun 2004 terjadi perubahan konstitusi yang menghilangkan batas masa jabatan Presiden Belarus. Selanjutnya, hubungan kerjasama Belarus dengan Indonesia. Hubungan diplomatik antara Republik Belarus dan Republik Indonesia telah terjalin sejak 18 Juni 1993. Pada 22 Agustus 2011, Kedutaan Besar Belarus untuk Republik Indonesia mulai beroperasi. Kerjasama hubungan bilateral antara kedua negara di masa datang, adapun kesepakatan bisnis yang dihasilkan antara perusahaan Indonesia dan Belarus meliputi industri otomotif ban, traktor pertanian, dan truk tambang. Intensifikasi hubungan perdagangan antara kedua negara juga dilakukan dengan peningkatan ekspor dari Indonesia ke Belarus pada komoditas karet alam dan produk makanan beku. Sedangkan di sisi lain, Indonesia juga membutuhkan produk-produk potasium atau bahan baku pupuk, alat transportasi, dan pertanian dari Belarus. Selanjutnya, Estonia. Letak astronomis, batas, dan luas. Letak astronomis negara Estonia adalah di antara 57,3 derajat lintang utara hingga 59,5 derajat lintang utara dan 21,5 derajat bujur timur hingga 28,1 derajat bujur timur. Luas wilayahnya yaitu 45.227 km persegi. Batas-batas wilayah Estonia yaitu di sebelah utara dengan Teluk Finlandia dan Finlandia, sebelah selatan dengan Latvia dan Teluk Riga, dan sebelah barat dengan Laut Baltik dan Swedia, dan sebelah timur dengan Laut Peipus dan Rusia. Morfologi dan topografi. Karena dikelilingi oleh Laut Baltik, negara ini memiliki garis pantai yang cukup panjang, yang disertai dengan beberapa pantai, teluk, dan selat. Estonia juga memiliki beberapa pulau besar dan kecil yang berjumlah 1.500 buah. 2 pulau besar yang terkenal bernama Saaremaa dan Hiiumaa. Ketinggian Estonia rata-rata hanya mencapai 50 meter dan titik tertinggi Estonia adalah Suurmunamagi di Tenggara. Estonia memiliki lebih dari 1.400 danau, dengan danau yang terbesar adalah Danau Peipus. Ada banyak sungai di Estonia. Sungai terpanjang di Estonia adalah Vuohandu, Parnu, dan Poltsama. Estonia memiliki banyak fen dan rawa. Sosial ekonomi di Estonia. Pada tahun 2020 diperkirakan ada sekitar 1.329 juta jiwa yang tinggal di Estonia. Sebagian besar penduduk Estonia merupakan etnis Estonia dan Rusia, sedangkan sisanya merupakan etnis minoritas seperti yang berasal dari Belarus, Finlandia, Ukraina, dan etnis-etnis lainnya. Di bidang agama, setidaknya terdapat 3 agama yang diakui oleh negara ini, yaitu Ortodoks, Lutheran, dan Kristen. Di bidang perekonomian, Estonia sangat bergantung dari kegiatan perdagangan. Sistem perekonomian berbasis pada pasar modern dan telah menjadi salah satu negara dengan pendapatan per kapita paling tinggi di kawasan Baltik dan Eropa Tengah. Sebagai anggota Uni Eropa, ekonomi Estonia menempati peringkat tinggi dalam hal pendapatan menurut Bank Dunia. Karena pertumbuhan yang cepat, ekonomi Estonia seringkali dilukiskan sebagai macan Baltik. Estonia adalah negara yang bergantung pada energi dan juga produksi energi. Pada beberapa tahun belakangan, ada banyak perusahaan dalam dan luar negeri yang menanamkan modalnya dalam bidang sumber daya energi terbarukan.
Energi angin semakin menempati posisi penting di Estonia, dan kini keseluruhan produksi energi berbasis angin. Dalam perdagangan, ekspor Estonia terutama permesinan dan peralatan, kayu dan kertas, tekstil, makanan, furnitur, dan produk kimia dan logam. Pada waktu yang sama, Estonia mengimpor permesinan dan peralatan, produk kimia, tekstil, produk makanan, dan peralatan transportasi. Sosial, budaya, politik, hubungan kerjasama Estonia dengan Indonesia. Budaya Estonia memadukan warisan asli seperti yang ditunjukkan oleh bahasa Esti dan Sauna dengan arus utama aspek budaya negara-negara Nordik dan Eropa. Karena sejarah dan geografinya, budaya Estonia dipengaruhi oleh tradisi di kawasan-kawasan yang bertetanggaan. Contoh paling mencolok dari budaya orang-orang Estonia kuno adalah bait berirama serta tradisi aural dari lagu rakyat, di mana setiap baris diulang beberapa kali dengan variasi tematik. Politik Estonia dibingkai oleh prinsip-prinsip republik, demokrasi, sistem parlementer, dan multipartai, di mana Perdana Menteri Estonia menjadi kepala pemerintah. Pemerintah Estonia dibentuk oleh Perdana Menteri Estonia yang dicalonkan oleh Presiden dan disetujui oleh Parlemen. Pemerintah menjalankan kekuasaan eksekutif berdasarkan konstitusi Estonia dan perundang-undangan Republik Estonia dan terdiri dari 12 menteri, termasuk Perdana Menteri. Perdana Menteri juga berhak mengangkat menteri lainnya, di mana menteri tersebut akan mengurusi tugas tertentu. Hubungan kerjasama Estonia dengan Indonesia. Pada tanggal 1 Februari 1993, pemerintah Estonia menyetujui pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Estonia di tingkat duta besar. Hubungan bilateral Indonesia dan Estonia secara umum berjalan dengan baik. Hubungan diplomatik Indonesia dan Estonia yang terjalin sejak 1993 membawa dampak positif dengan semakin meningkatnya kerjasama kedua negara di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Salah satunya adalah meningkatnya jumlah permohonan visa kunjungan warga negara Estonia ke Indonesia, baik untuk kunjungan wisata maupun kunjungan usaha, bahkan untuk kunjungan jurnalistik. Selanjutnya, Latvia. Letak astronomis, batas, dan luas. Secara astronomis, negara Latvia yang terletak di pantai timur Laut Baltik berada di antara 55 derajat sampai 58 derajat lintang utara dan 21 derajat sampai 29 derajat bujur timur. Luas wilayah mencapai 64.589 km persegi. Batas negara Latvia, bagian utara berbatasan dengan negara Estonia, bagian timur berbatasan dengan negara Rusia, bagian tenggara berbatasan dengan negara Belarus, bagian selatan berbatasan dengan negara Lituania, bagian barat berbatasan dengan negara Swedia dan Laut Baltik. Morfologi dan topografi. Hampir sebagian besar dataran Latvia berada di ketinggian kurang dari 100 meter di atas permukaan laut, namun sangat subur dengan kontur perbukitan di wilayah timur. Selain itu, sebagian besar wilayah Latvia ditutupi oleh hutan dengan luas wilayah sekitar 34.964 km persegi. Lebih dari 12.000 sungai kecil dan dengan sungai terpanjang bernama Sungai Gauja dan 3.000 danau terbesar bernama Luban. Meskipun sebagian wilayahnya memiliki tinggi kurang dari 100 meter, namun terdapat juga titik tertinggi yang berada di Gaiziņkalns di ketinggian 311,6 meter. Selanjutnya, sosial ekonomi Latvia. Jumlah penduduk Latvia ada sekitar 2,1 juta jiwa. Ada sekitar 200 orang merupakan penduduk Livonia, yakni orang-orang Baltik asli Latvia, serta 300.000 merupakan non-penduduk Latvia. Di bidang agama, sebagian besar penduduk Latvia beragama Kristen yang terbagi menjadi Gereja Lutheran Evangelis Latvia, Katolik Roma, dan Ortodoks Rusia. Latvia memiliki salah satu PDB terbesar di Eropa sejak tahun 2000. Pada tahun 2004, pertumbuhan PDB tahunan mencapai 8,5% dan inflasi sebesar 6,2%. Tingkat penganggurannya 8,5%, namun belakangan ini turun menjadi 7% karena ada imigrasi ke Irlandia dan Britania Raya. Latvia menjalankan proses privatisasi yang hampir selesai, kecuali untuk beberapa cabang tertentu. Latvia adalah anggota WTO sejak 1999 dan Uni Eropa sejak 2004.
Pemerintahnya berusaha agar negaranya bisa menggunakan euro sebagai mata uang mulai 1 Januari 2008 dan Latvia secara resmi menggunakan euro sejak 1 Januari 2014. Selanjutnya, sosial budaya, politik, hubungan kerjasama Latvia dengan Indonesia. Sosial budaya, cerita rakyat Latvia tradisional terutama tarian dari lagu-lagu rakyat sudah ada lebih dari 1000 tahun yang lalu. Festival lagu dan tarian rakyat adalah acara penting dalam budaya dan kehidupan sosial Latvia. Masakan Latvia biasanya terdiri dari produk pertanian dengan daging ditambahkan sebagian besar hidangan utamanya. Ikan umumnya dikonsumsi karena lokasi Latvia di Laut Baltik. Masakan Latvia telah dipengaruhi oleh negara-negara tetangga. Bahan-bahan umum dalam resep Latvia ditemukan secara lokal. Makanan Latvia umumnya cukup berlemak dan menggunakan beberapa rempah. Politik. Parlemen Latvia Saeima adalah sebuah parlemen unikameral dengan 100 anggota yang dipilih langsung tiap 4 tahun sekali. Presiden dipilih oleh Saeima dalam pemilihan yang berbeda tiap 4 tahun sekali. Kemudian Presiden akan menunjuk seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri dan kabinetnya membentuk badan eksekutif pemerintah dengan syarat harus diterima oleh Saeima. Hubungan kerjasama dengan Indonesia. Indonesia dan Latvia sepakati penguatan hubungan bilateral di sejumlah bidang, khususnya di bidang perdagangan, investasi dan people-to-people contact, termasuk pariwisata dan kebudayaan. Latvia merupakan mitra dagang terbesar Indonesia di kawasan Baltik dengan tren nilai perdagangan yang meningkat dalam 5 tahun terakhir. Jumlah wisatawan Latvia yang berkunjung ke Indonesia dalam periode yang sama juga mengalami tren peningkatan yang serupa. Selanjutnya, Ukraina. Letak astronomis, batas, dan luas. Secara astronomis, negara ini terletak di antara 44 derajat lintang utara sampai 53 derajat lintang utara dan 22 derajat bujur timur sampai 41 derajat bujur timur. Negara Ukraina mempunyai luas wilayah sekitar 628.000 km persegi. Batas negara Ukraina. Bagian barat berbatasan dengan negara Polandia dan negara Slovakia, bagian barat daya dengan negara Moldova, negara Rumania dan negara Hungaria, bagian timur dengan negara Rusia, bagian timur laut dengan negara Rusia, bagian tengah dengan Laut Azov, bagian selatan dengan Laut Hitam, dan bagian utara dengan negara Belarus. Morfologi dan topografi. Hampir sebagian besar daratan Ukraina merupakan plato dan stepa yang subur dengan dialiri oleh sungai-sungai besar. Sungai-sungai tersebut mengaliri ke selatan dan berakhir di Laut Hitam dan Laut Azov. Pada bagian barat daya terdapat delta Dunau yang menjadi wilayah perbatasan dengan Rumania. Ukraina juga memiliki wilayah pegunungan yaitu Karpatia di bagian barat dengan titik tertingginya berada di Hovela dan juga pegunungan Crimea di Crimea yang berada di titik paling selatan sepanjang pantai. Selanjutnya, sosial ekonomi Ukraina. Jumlah populasi penduduk Ukraina sekitar 45,4 juta jiwa dengan mayoritas penduduk berasal dari etnis Ukraina. Asli dengan populasi terbanyak kedua yakni etnis Rusia. Bahasa resmi penduduk Ukraina yaitu bahasa Ukraina. Untuk agama, sebagian besar penduduk Ukraina memeluk agama Katolik Ortodoks. Di bidang perekonomian, sekitar 14% pendapatan domestik bruto berasal dari sektor pertanian. Komoditas pertanian utama Ukraina diantaranya adalah seperti biji-bijian, gula, biji bunga matahari, daging sapi, dan susu. Ukraina merupakan salah satu negara pengekspor biji-bijian terbesar di dunia. Industri lainnya yang penting bagi perekonomian Ukraina adalah batu bara, tenaga listrik, logam besi, non-ferrous, mesin, dan peralatan transportasi, bahan-bahan kimia, dan pengolahan makanan. Sosial budaya, politik, hubungan kerjasama Ukraina dengan Indonesia. Adat istiadat Ukraina sangat dipengaruhi oleh gereja Ortodoks. Agama yang dominan di negara budaya Ukraina dipengaruhi oleh tetangga barat dan timurnya, tercermin dalam arsitektur, musik, dan seni. Tradisi Teluk Paskah yang dikenal sebagai Pisanka memiliki akar budaya yang panjang di Ukraina. Telur-telur ini dilukis lilin untuk membentuk pola, kemudian pewarna dioleskan untuk memberi telur warna yang menyenangkan. Pewarna tidak mempengaruhi bagian telur yang sebelumnya dilapis lilin.
Setelah seluruh telur celup, lapisan ini terlepas dan hanya menyisakan pola warna-warni. Politik. Ukraina adalah negara yang menganut sistem pemerintahan republik semi-presidensial, yaitu sistem pemerintahan dengan kepala negaranya adalah presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyatnya. Sedangkan kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri yang dipilih dari parlemen yang setiap 5 tahun juga. Parlemen Ukraina yang berjumlah 450 kursi ini disebut dengan Verkhovna Rada. Hubungan kerjasama dengan Indonesia. Republik Indonesia tetap menjadi salah satu mitra dagang terbesar Ukraina. Ekspor Ukraina ke Indonesia sebagian besar berupa barang-barang pertanian dan metalurgi. Sementara impor Ukraina ke Indonesia sebagian besar terdiri dari minyak sawit, coklat, alas kaki, kertas, dan karton. Bidang yang paling menjanjikan untuk perdagangan bilateral dan kerjasama ekonomi yaitu pertanian, yaitu ada pasokan gandum, jagung, buah-buahan segar, dan produk pertanian lainnya, mesin seperti pertambangan, peralatan pompa gas, baja, militer, teknologi, energi, dan farmasi. Selanjutnya Lituania. Letak astronomis, batas, dan luas. Negara Lituania terletak di antara 53 derajat sampai 57 derajat lintang utara dan 21 derajat sampai 27 derajat bujur timur. Luas negara ini yaitu 65.300 km persegi. Batas. Sisi utara berbatasan dengan negara Latvia, sisi tenggara berbatasan dengan negara Belarus, sisi selatan berbatasan dengan negara Polandia, sisi barat daya berbatasan dengan Oblast Kaliningrad, yakni wilayah enklav Rusia, sisi barat berbatasan dengan Laut Baltik. Morfologi dan topografi. Negara ini mempunyai garis pantai sepanjang kurang lebih 99 km dan hanya sekitar 38 km yang menghadap Laut Baltik. Ada beberapa sungai penting di Lituania dengan sungai terbesar dan utamanya yakni Sungai Nemunas yang juga memiliki titik terendah Lituania dengan beberapa anak sungainya yang berperan penting dalam pelayaran internasional. Bentang alam Lituania merupakan berasal dari Glacier zaman es akhir. Titik tertingginya berada di Bukit Aukštojas dengan ketinggian 294 meter di atas permukaan laut yang berada di bagian timur. Di sana terdapat banyak danau, lahan basah, serta zona hutan campuran. Setidaknya ada sekitar 816 sungai dan 6.000 danau di Lituania. Danau terbesarnya yaitu Danau Drūkšiai, danau terdalam yaitu Danau Tauragnas, dan danau terpanjang adalah Danau Asveja. Sosial ekonomi Lituania. Jumlah populasi penduduk negara Lituania cukup besar namun tersebar cukup merata. Sebagian besar penduduk Lituania berasal dari etnis Lituania. Terdapat pula beberapa etnis minoritas yang tinggal di Lituania seperti etnis Polandia, Rusia, Belarus, dan Ukraina. Etnis Polandia dan Rusia merupakan kelompok etnis minoritas terbanyak yang banyak ditemukan di Vilnius. Bahasa resmi negaranya adalah bahasa Lituania. Perekonomian Lituania termasuk yang terbesar di negara-negara Baltik. Bahkan indeks pembangunan manusia tergolong tinggi. Sejak menjadi negara pertama yang menyatakan kemerdekaan dari Uni Soviet, dengan cepat perekonomian Lituania berubah dari yang sebelumnya ekonomi pusat menjadi ekonomi pasar dengan menjalankan reformasi liberal. Kegiatan ekspor dan impor barang menjadi salah satu kegiatan penunjang pendapatan Lituania. Negara Lituania bekerja sama dengan beberapa negara dalam kegiatan ekspor seperti negara Rusia, Latvia, dan Polandia dengan produknya yaitu bahan bakar, mesin, dan peralatan serta bahan kimia. Sedangkan untuk kegiatan impor, dia mengimpor beberapa produk utama seperti gas alam, minyak, mesin, dan peralatan. Selanjutnya, sosial budaya, politik, dan hubungan kerjasama dengan Indonesia. Budaya khas di negara ini adalah makanannya, di mana makanan Lituania kaya akan rasa dan sepenuhnya selaras dengan iklim utara negara yang lembab. Ini didasarkan pada roti gandum hitam, daging, kentang, beet, beri, dan jamur. Harin asin atau silke adalah hidangan terkenal lainnya yang disajikan dengan kentang, sayuran, dan roti. Hugelis adalah hidangan panekuk kentang yang sangat populer, dan makanan penutup Lituania yang terkenal adalah akotis. Politik.
Lituania menganut sistem pemerintahan republik semi presidensial yang kepala negaranya adalah seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahnya adalah perdana menteri. Presiden yang dipilih secara langsung untuk masa jabatan 5 tahun dengan maksimum 2 kali periode masa jabatan. Presiden memiliki kekuasaan besar seperti menguasai urusan luar negeri, keamanan nasional, dan sebagai panglima tertinggi militer serta menunjuk perdana menteri, sejumlah pegawai negeri sipil, dan juga hakim untuk semua pengadilan. Selanjutnya, hubungan kerjasama. Diplomasi ekonomi Indonesia-Lituania selama ini diisi dengan berbagai kegiatan promosi dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan, investasi dan mitra dagang dari Lituania ke Indonesia, serta saling dukung pencalonan masing-masing negara dalam fora internasional dan upaya pendekatan untuk mendorong terbentuknya kerjasama antar asosiasi atau organisasi bisnis atau dagang ataupun antar kota. Indonesia dapat meningkatkan ekspor ke Lituania dengan masukkan komodi ekspor Indonesia yang dibutuhkan oleh Lituania, misalnya tembakau, minyak kelapa sawit, animal or vegetable fats and oil, furniture, serta food and drink, serta kopi dan lain-lain. Selanjutnya, Moldova. Letak astronomis, batas dan luas. Secara astronomis, negara Moldova terletak di antara 45 derajat lintang utara sampai 49 derajat lintang utara dan antara 26 derajat bujur timur dan 30 derajat bujur timur. Luas wilayahnya mencapai 33.851 km persegi. Batas negaranya, sisi timur batasan dengan negara Ukraina, sisi selatan batasan dengan negara Rumania, sisi barat batasan dengan negara Rumania, dan sisi utara batasan dengan negara Ukraina. Morfologi dan topografi. Negara Moldova berada di antara Sungai Dniester dan Sungai Purt. Bisa dikatakan jika wilayah perbatasan negara ini dibatasi oleh sungai, di mana di bagian barat terdapat Sungai Purt, sedangkan sungai utamanya yakni Dniester mengalir dari utara ke selatan di bagian timur. Hampir sebagian besar daratan di Moldova berupa perbukitan, namun tingginya tidak lebih dari 430 meter, dengan titik tertinggi berada di Bukit Balanesti. Bukit-bukit ini menjadi bagian dari dataran tinggi Moldova apabila dilihat secara geologis perbukitan. Tidak semua daratan di Moldova termasuk daratan tinggi. Terdapat pula daratan rendah terletak di bagian selatan bernama daratan Bugeac. Sosial ekonomi Moldova. Jumlah penduduk di negara Moldova ada sekitar 3.437.720 jiwa. Sebagian besar penduduk merupakan etnis Moldova, sedangkan sisanya adalah etnis minoritas seperti Rumania, Ukraina, Gagauz, Rusia dan Bulgaria. Penduduk Moldova sebagian besar merupakan bagian dari jemaat gereja Kristen Ortodoks. Selain Kristen, beberapa penduduk Moldova juga menganut agama lain seperti Protestan, Islam, dan beberapa agama lainnya. Bahkan ada yang tidak beragama atau ateis. Di bidang perekonomian, Moldova yang hanya memiliki sedikit sumber daya energi ini mengimpor hampir semua pasokan energinya dari Rusia dan Ukraina. Moldova merupakan salah satu negara termiskin di benua Eropa. Ekonominya sangat tergantung pada sektor pertanian seperti buah-buahan, sayuran, anggur, gandum, dan tembakau. Selanjutnya, sosial budaya, politik, hubungan kerjasama dengan Indonesia. Budaya Moldova merupakan campuran dari budaya Rumania dan Soviet. Destinasi luar biasa seni Moldova adalah seni rupa. Ini berkembang di bawah pengaruh Bizantium dan sejak itu ada banyak lukisan dinding, miniatur, dan ikon. Monumen arsitektur dan lukisan yang paling berharga terletak di kota Kushen. Ada gereja kelahiran perawan yang dilukis oleh Voikhol, Radu, dan Stancul. Politik. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Moldova adalah sistem pemerintahan republik parlementer, yaitu sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah presiden yang dipilih langsung untuk masa jabatan 4 tahun. Sedangkan kepala pemerintahnya ada perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden setelah berkonsultasi dengan parlemen. Parlemen Moldova terdiri dari 101 kursi yang anggotanya dipilih setiap 4 tahun sekali. Hubungan kerjasama dengan Indonesia. Hubungan bilateral dengan Moldova dapat ditingkatkan dengan adanya payung perjanjian bilateral baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya. Dalam ekonomi, produk-produk ekspor yang masuk dari Indonesia ke Republik Moldova
masih didominasi oleh produk-produk hasil pertanian seperti kelapa sawit, kopi, coklat, bubuk, dan karet. Saat ini Moldova belum secara maksimal dimanfaatkan oleh kalangan pengusaha Indonesia sebagai pasar untuk produk ekspor seperti tekstil, perlengkapan komputer dan listrik, furnitur, dan lain-lain. Potensi terbesar produk Moldova adalah wine. Moldova merupakan salah satu produsen wine terbesar di Eropa Tengah dan Timur. Dalam sosial budaya, dalam rangka promosi budaya Indonesia dan meningkatkan people-to-people contact, Indonesia terus menawarkan berbagai pelatihan maupun beasiswa yang disambut baik oleh masyarakat di Republik Moldova. Baiklah, sekian penjelasan mengenai geografi regional Eropa Timur. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.